Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa KM5 Channel, kita berjumpa lagi di siang hari ini dalam pembacaan kitab Fathul Qorib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang mana pada siang hari ini temanya adalah tentang orang yang mati dan punya tanggungan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong mati sapa man wa alaihi lan iku ing atase man apa siamun poso faitin kang pot min Ramadhana saking wulan Ramadan oleh pot bi udrin kelawan udur kaman kaya wong aftara kang mokel sapa man fihi ing dalem poso fihi ing dalem Ramadan limarodin krono loro walam yatamakan lan ora kongang sapa man mingkodoihi saking ngodoni Ramadan kaanistama kaya yento terus apa maroduhu lorone man hatta mata sahingga mati sapa man fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man fi hadal faid ing dalem ikilah pot wala tadarakalan orang nyusuli sapa man bil fidyati kelawan fidyah wa in fatalan lamun pot bi ghairi udrin kelawan tanpa udur wa matalan mati qabla tamakun ing dalem sadurunge kongang mingkodo ihi saking ngodoi poso jawabe at'ama mongko aweh mangan sapa man anhu saking faid ai akhraja tegese ngetokaken sapa alwali wali anil mayit saking mayit mintir katihi saking tinggalane mayit likulli yaumin katuwe saben-saben sedina fata kang pot apa mudun sakmud apa muddu ta'amin sakmud panganan wa huwa utawi samud iku ritlun sakati wa sulusun lan telu bil Baghdadi kelawan bangsa Baghdad wa huwa utawi mud iku bil kaili kelawan takaran iku nisfu qadahin separone sak sok misri kang bangsa Misri wa malan barang zakaru kang nuturhu ing masapa al musannifu ke musannif huwa ya iku al qaulul jadid kaul jadid wal qadimu utawi kaul qadim iku la yata'ayyanu ora tertentu apa it'am illa apa al it'amu awe mangan bal balik ya juzu wenang lil wali katwe wali aidon halimane apa ayyasuma yento masani sapa wali anhu saking mayit bal balik yusannu den sunataken lahu katwe wali apa dzalik mengkono-mengkono mazkur kama koyok keterangan fi syarhil muhaddabi ing dalam kitab syarah muhaddab wa sawwabalan benerakan fi raudhati ing dalam kitab raudhah. Jadi bab kita kali ini tentang orang yang mati dan dia mempunyai tanggungan puasa. Wa man mata wa alaihi siyamu faitin min ramadhana bi udrin kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakan min qada'i ka anistamar maraduhu hatta mata fala isma alaih. Jadi dalam permasalahan orang yang meninggal dan dia punya tanggungan puasa, ini ada 4 macam atau 4 kategori, yaitu fatahu bi udrin walam yatamakan minal qada, ada seseorang yang mati
mati dan dia tidak punya tanggungan puasa, dan dia belum sempat mengganti puasanya tadi, maka ketika sudah seperti itu, ini wala tadaraka bil fidyah wala bil qada, maka orang itu tidak usah membayar fidyah dan juga tidak usah membayar atau mengqadha puasa. Terus ada orang yang fata bi udrin, ada orang yang pot tidak berpuasa, tidak berpuasanya itu karena adanya udur. Udurnya itu baik udur hissi atau syar'i. Dan yatamakan minal qada, dan dia bisa untuk mengerjakan mengqadai. Kok dia terus meninggal dengan tanggungan puasa tersebut, maka orang yang seperti itu harus bayar fidyah. Terus juga ada fata bi ghairi udrin, ada orang yang mati meninggalkan puasa. Artinya ketika dia mati, dia punya tanggungan puasa, dan ketika dia tidak berpuasa itu bukan karena udzur, tapi memang karena malas atau lain sebagainya. Dan dia ketika meninggalnya itu sebenarnya masih ada waktu untuk mengerjakan puasa, tetapi tidak ia lakukan. Maka orang tersebut harus membayar fidyah. Yang membayar nanti adalah ahli waris atau walinya, diambilkan dari tirkahnya. Dan yang keempat itu adalah ada orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa udzur. Jadi ketika dia masih hidup, dia tidak berpuasa bukan karena ada udzur, dia karena malas atau lain sebagainya, dan waktu untuk mengqadai itu masih ada, tapi dia tidak lakukan. Maka orang ini nanti ketika meninggal dia harus dibayarkan fidyah, diambilkan dari hartanya. Jadi kesimpulannya, dari keempat ini hanya satu yang tidak usah bayar fidyah, tidak usah qadha, yaitu apabila ada orang yang mati dan dia ketika mati itu punya tanggungan puasa. Kenapa tidak berpuasa? Karena adanya udzur dan tidak ada waktu untuk melaksanakan qadha. Contoh seperti orang yang sakit di bulan Ramadan dan belum selesai bulan Ramadan, katakanlah tanggal 29 dari bulan Ramadan, kok dia sudah meninggal. Artinya dia tidak sempat, tidak ada waktu untuk mengqadai bulan puasa tersebut. Maka ketika orang seperti itu, dia tidak wajib mengganti puasanya dan tidak usah dibayarkan fidyah, diambilkan dari tirkahnya. Selain daripada itu, baik meninggalkan itu ada udzur ataupun tidak ada udzur, ada waktu untuk mengerjakan ataupun tidak ada waktu mengerjakan, maka ini tetap harus dibayarkan fidyah sebagai ganti bulan puasa yang telah ditinggalkan oleh si mayit. Nah, orang yang mati meninggalkan puasa dan punya udzur, dan meninggalnya itu karena ada udzur, ini wajib memberikan makan at'ama anhu ay akhrajal wali anil mayyit min tirkatihi likulli yaumin muddun. Jadi dia harus memberi makan kepada atau memberikan makanan pokok setiap satu hari dari puasa Ramadan yang ditinggalkan, ini harus menggantinya dengan 1 mud. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari tirkahnya, diambilkan dari hartanya si mayit oleh walinya. Berapa berapa 1 mud itu? 1 mud sama dengan 1 mud di bab zakat. Yaitu kalau sekarang ada yang mengatakan 0,75 kg atau
7 on lebih sedikit. Ini banyak ulama yang berbeda pendapat, tapi yang jelas 7,5 ini sudah mencukupi 1 mud. Ini adalah apa yang saya jelaskan tadi dari awal ini adalah pendapat Imam Syafi'i atau pendapat kaul jadid. Wal qadim la yata'ayyanul it'am bal yajuzu lil wali aidan ayyasuma anhu bal yusannu lahu dzalik. Ini kalau pendapat kaul qadim tidak. Kalau pendapat kaul qadim ini justru mengatakan disunnahkan untuk berpuasa untuk mengganti dari sholat dari puasanya mayit. Berbeda dengan kaul jadid. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau menurut pendapat kaul jadid, puasa itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang tidak bisa diganti, tidak bisa diwakilkan, sehingga ketika dia sudah tidak melaksanakan, sudah meninggal, maka tidak bisa diganti untuk dipuasakan atas nama si mayit. Itu pendapat dari kaul jadid. Kalau di dalam menurut Imam Syafi'i Sujaknya adalah wa hiya la tadkhuluhan niyabah fil hayat faqadzalika ba'dal maut. Ketika masih hidup saja ini tidak bisa diwakilkan. Seperti sholat, puasa Ramadan ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain karena termasuk ibadah mahdhah. Begitu juga ketika mati ini tidak bisa diwakilkan. Ini miturut kaul jadid. Kiasan ala salat wal itikaf. Fa in mata wa alaihi salatun aw itikafun lam yaf'al dzalik anhu bal wala fidyata ala bal wala fidyata lahu alal mu'tamad indana li adami wurudiha. Nah, dikatakan ketika ada seseorang yang sudah meninggal, dia punya tanggungan sholat, dia punya tanggungan puasa. Ini menurut kaul jadid tidak usah disolati sebagai ganti dari sholatnya orang yang meninggal tadi. Ataupun berpuasa atas nama atau mewakili orang yang sudah meninggal. Ini tidak bisa menurut kaul jadid. Dan itu tidak perlu pun. Terus kalau menurut kaul qadim ini menjelaskan diperbolehkan, kita bahkan disunahkan untuk berpuasa atas nama si mayit atau mewakili si mayit yang sudah tidak berpuasa pada bulan puasa. Dalilnya di mana? Di sini di dalam kitab Bajurinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil qadim wa inna ma kana al qadim mu'tamidan huna liwurudil akhbari sahihah adal ala jawazi saum fa khabari sahihain man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Ini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dari hadis sahihah ini, man mata wa alaihi siyamun, barang siapa yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka soma anhu waliyuhu, maka walinya yang berpuasa atas nama si mayit tadi. Jadi atas dasar inilah sehingga diperbolehkan seseorang mengganti puasanya orang yang meninggal. Terus selanjutnya wasyaihu lan wong tuwa wal ajuzu lan wong tuwa wal maridu lan wong loro alladzi la yurja kang ora kena dan arep-arep apa buruhu warase marid in ajaza lamun apa sapa kulun saben-saben minhum kabeh anis saumi saking poso yaftiru mokel sapa syekh wayud aimulan awe mangan angkuli yaumin saking saben-saben sedina mudan ing sak mud wala yajuzu lan ora wenang apa takjilul muddi aki-aki mud qabla Ramadan ing dalem sadurunge wulan Ramadan
wa yajuzu lan wenang apa takjil ba'da fajri kulli yaumin ing dalem sakwise fajare saben-saben dina wal hamil lan wong kang meteng wal murdi lan wong kang nyusoni in khofata lamun kuatir sapa karone ala ampusi ing atase awak dhewe ne hamil lan murdi dororon ing bahaya yalhaquhuma kang nemoni huma ing karone hamil lan murdi bisaumi kelawan poso kadororil maridi kaya bahayane wong kang lara aftarata mongko mokel sapa karone wa wajabalan wajib alaihima ing atase karone hamil lan murdi apa qada wa in khafata lan lamun khawatir sapa karone hamil lan murdi ala auladihima ing atase anake hamilan murdi ai iskotul walad tegese gugure anak fil hamil ing dalem wong kang meteng wakilatil laban lan kidike susu fil murdi ing dalem wong kang nyusoni aftarata mongko mokel sapa karone hamil lan murdi wa wajabalan wajib alaihi ma ing atase karone hamil lan murdi apa al qada lil iftari krana mokel wal kifaratu lan bayar kifarat aidon halimane wal kifaratu utawi kifarat iku ayah ruja yen to ngetokaken sapa man angkul yaumin saking saben-saben sedina mudun samud wa huwa utawi mud iku kama kaya keterangan sabaka kang wis dingin apa ma iku iku ritlun sakati wasulusun lan telu bil iraqi kelawan bangsa Irak wa yu'ambulan awi ibarat anhu saking Nabil Baghdadi kelawan bangsa Baghdad. Dan selanjutnya wasyaihu wal ajuz wal marid alladzi la yurja buruhu in ajaza kullun minhum anis saumi yaftir. Orang yang sudah tua dan orang yang sakit yang mana yang sakit layur jaburu itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya ini apabila dia berpuasa tidak mampu maka dia disuruh untuk berhenti. Kalau dia terus berpuasa dia tidak kuat maka tidak boleh berpuasa, sebaiknya berhenti. Adapun marid ini adalah bukan sakit-sakit seperti biasa yang dimaksud di sini. Kalau sakit panu ya bukan, tetapi sakit yang kalau dia berpuasa dia tidak kuat, sehingga di depan dibahas di dalam ahkamus siyam itu bahwasanya ada tambahan yang keempat yaitu apabila kuat berpuasa ini wajib mengerjakan puasa. Yang dimaksud di sini kuat itu adalah apabila dia tidak berpuasa maka dia nanti akan mengalami kesakitan bahkan kelumpuhan. Nah, ini baru boleh dan ini masuk kategori sakit. Nah, apabila orang tua ataupun orang sakit ini berhenti maka dia harus memberikan makan atau membayar 1 mud setiap waktu dari puasa yang tidak dia puasai. Apabila 1 hari yang dia tinggalkan maka dia harus membayar per 1 harinya itu adalah 1 mud. Adapun orang yang hamil dan orang yang nyusoni ini apabila ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, contoh kekhawatirannya itu adalah apabila saya nanti terus berpuasa, kata si hamil, maka anak saya nanti akan keguguran. Atau apabila saya terus berpuasa, maka air susu saya nanti akan mengering. Ini umpama kekhawatiran dari orang yang nyusoni. Kedua-duanya ini boleh berhenti tidak berpuasa. Diulangi, apabila orang yang hamil ataupun orang yang menyusui ini ada kekhawatiran pada anaknya, maka pada dirinya sendiri ini
boleh berhenti, dan wajib alaihimal qada, dan dia wajib mengqada. Jadi kalau keduanya itu berhentinya itu karena khawatir terhadap dirinya sendiri, khawatir nanti bisa keguguran atau khawatir nanti air susunya habis, maka boleh untuk berhenti. Wa in khafata ala auladihima wa in khafata ala auladihima isqatul walad fil hamil wa qillatul laban fil mardi aftarata. Apabila keduanya tadi itu khawatirnya terhadap anaknya, bukan khawatir terhadap dirinya, maka dia juga boleh untuk berhenti. Tetapi dia wajib qada dan juga wajib bayar kifarot. Diulangi, dalam orang yang hamil, apabila dia khawatir terhadap dirinya sendiri ataupun orang yang menyusui khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia hanya wajib qada tok. Tetapi ketika dia khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib qada dan wajib bayar kifarot. Kifarotnya berapa? Yaitu 1 mud setiap 1 hari. Wal marid wal musafir safron tawilan, wallahu a'lam bisawab. Ini untuk penjelasan tentang orang yang bepergian, nanti akan dibahas di lain waktu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.